yang pertama tentang teori fungsionalisme. Lihat, ada 3 tokoh yang membahas tentang teori fungsionalisme. Ada Emil Durkheim, Talcott Parsons, dan Robert Camerton. Nah, inti dari teori fungsionalisme ini adalah ancaman terhadap tatanan sosial. Nah, berarti apa? Terdapat ancaman ini itulah yang terjadi masalah-masalah sosial di masyarakat. Masalah sosial inilah yang menjadi ancaman dari keseimbangan tatanan sosial di masyarakat. Nah, pandangan teori fungsionalisme ini adalah mengatakan bahwa masalah sosial muncul dari kegagalan institusi sosial. Nah, berarti apa? Karena kegagalan institusi sosial lah, maka muncul masalah sosial. Nah, kemudian kegagalan kelompok dan bagian lainnya dari masyarakat untuk menjalankan fungsi sebagaimana mestinya. Nah, berarti apa? Kegagalan institusi sosial dalam menjalankan fungsinya maka menyebabkan masalah sosial. Nah, bisa kasih contoh, misalnya lembaga keluarga, ya kan? Dalam lembaga keluarga terdapat struktur sosial. Struktur sosialnya ini adalah ada ayah, ada ibu, dan anak-anak. Nah, ayah dan ibu anak-anak ini pasti memiliki fungsinya masing-masing, ya kan? Nah, misalnya si ayah berfungsi sebagai pencari nafkah, ibu berfungsi sebagai merawat rumah tangga. Nah, anak-anak juga berfungsi sebagai penerus keturunan dan membantu kedua orang tuanya. Nah, berarti apa? Lembaga keluarga ini dalam struktur sosialnya tentu punya fungsinya masing-masing. Apabila fungsinya tidak dijalankan sebagaimana mestinya, berarti artinya ada kegagalan, ya kan? Maka muncullah masalah sosial. Misalnya, si ayah tidak menjalankan fungsinya sebagai pencari nafkah, ya kan? Maka apa yang terjadi? Kemiskinan, KDRT, ya kan? Atau ketidakharmonisan dalam keluarga. Maka muncul masalah sosial yang disebutkan tadi. Itu dari mana asalnya? Dari ketidakberfungsiannya si ayah sebagai pencari nafkah. Berarti apa? Lembaga keluarga tadi harus menjalankan fungsinya sebagaimana mestinya untuk menyeimbangkan tatanan sosial dalam keluarga. Kalau terjadi kegagalan, maka terjadilah masalah sosial. Nah, itulah yang dimaksud dengan teori fungsionalisme. Institusi lembaga harusnya menjalankan fungsinya sebaik-baiknya. Apabila tidak menjalankan fungsinya, maka terjadilah masalah sosial. Itu tadi bisa kasih contoh tentang lembaga keluarga. Coba lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan tentu punya struktur sosial, ya kan? Ada kepala sekolah sebagai pemimpin, ada guru, dan ada para siswa. Nah, semua struktur sosial ini menjalankan fungsinya. Apabila mereka tidak menjalankan fungsinya, maka terjadilah kegagalan. Misalnya seperti ini. Kepala sekolah memimpin sekolah, guru mendidik siswa, mengajarkan dan memberikan pengetahuan kepada siswa. Tetapi apabila si siswa tidak menjalankan fungsinya apa tadi? Mendengarkan gurunya, melaksanakan perintah gurunya agar pengetahuan yang diberikan gurunya bisa diaplikasikan pada siswanya. Tetapi apabila siswanya tidak menjalankan fungsinya, maka terjadilah masalah sosial. Masalahnya apa, Miss? Misalnya, si siswa tadi harusnya datang ke sekolah, tetapi apa? Ia berangkat dari rumah ke sekolah, tetapi apa? Dalam perjalanan ia tidak sampai ke sekolah. Ia pergi ke warnet, misalnya, kumpul dengan teman-temannya. Nanti ia melakukan apa yang biasa dikatakan kalian bisa mengatakannya cabut, ya kan? Nah, berarti apa? Siswa tadi tidak menjalankan fungsinya sebagaimana mestinya, maka terjadilah masalah sosial. Apa yang dilakukannya pada jam pelajaran di luar dari sekolah? Misalnya, ia merokok, ia bermain warnet. Uang warnetnya dari mana? Dari uang jajan atau uang sekolah, ya kan? Sehingga apa? Terjadi masalah sosial yang dilakukan oleh siswa. Nah, itu adalah contoh dari
seimbang. Ia harus menjalankan fungsinya sebagaimana mestinya. Paham ya, Nak? Nah, kemudian teori konflik. Teori konflik ini ada dua tokoh yang mengemukakan tentang teori konflik. Yang pertama Karl Marx, yang kedua Ralph Dahrendorf. Nah, fokus dari teori konflik adalah kontribusi pada konflik sosial. Nah, konflik sosial di sini ada 4. Yang pertama, konflik. Yang pertama kita bahas konflik ras. Nah, konflik ras berarti apa? Ada perbedaan ras di masyarakat. Misalnya seperti kasih contoh pada minggu lalu ya kan, pemisahan warga kulit putih dengan warga kulit hitam di Afrika pada masa politik apartheid. Nah, ini bisa dikatakan sebagai konflik ras. Ya. Nah, maka apa? Karena ada pemisahan antara ras kulit putih dengan ras kulit hitam, sehingga terjadilah masalah sosial. Kemudian ada konflik antar kelas. Nah, konflik antar kelas ya. Konflik antar kelas ini dikemukakan oleh Karl Marx. Ya, nah, konflik antar kelas di sini ada kelas yang dikatakan sebagai kelas borjuis. Kelas borjuis ini adalah pemilik dari alat-alat produksi di perusahaan. Nah, kemudian kelas yang kedua adalah kelas proletar. Kelas proletar ini adalah bawahan dari pemilik perusahaan, misalnya karyawan, buruh, pembantu, dan sebagainya. Kalau yang borjuis tadi, pemiliknya, misalnya direkturnya, majikannya, atau manajernya, dan sebagainya. Nah, kedua kelas ini, kelas borjuis dan kelas proletar, tentu memiliki perbedaan kepentingan. Nah, perbedaan kepentingan inilah yang mengakibatkan terjadinya masalah sosial. Nah, konflik sosial seperti apa perbedaan kepentingannya? Seperti ini misalnya, kelas borjuis pasti tentang kelas atas ya kan, yaitu pemimpin perusahaan yang mempunyai alat-alat produksi. Nah, mereka pasti tentu ingin memiliki keuntungan yang sebesar-besarnya. Nah, dengan cara apa? Dengan cara menekan karyawannya untuk bekerja sebaik mungkin, semaksimal mungkin, dengan gaji yang juga hanya tidak sebanding dengan pekerjaan mereka. Sehingga apa? Sehingga kelas proletar tadi, mereka juga punya kepentingan yang berbeda. Mereka ingin punya penghasilan yang tinggi dengan kerja yang tinggi. Tetapi apa? Kalau punya upah yang tinggi, maka apa? Perusahaan akan lama dapat keuntungannya, ya kan? Perusahaan ingin memiliki keuntungan yang sebesar-besarnya dengan cara apa? Menekan, meminimalkan upah buruh dengan mempekerjakan buruh sebanyaknya. Tetapi apa? Buruh tadi tidak mau bekerja kalau upahnya tidak seimbang dengan pekerjaan mereka, sehingga apa? Terjadi kepentingan yang berbeda. Maka terjadilah konflik sosial. Itulah yang dimaksud dengan konflik antar kelas. Nah, kemudian ada konflik etnis. Nah, ini sering sekali terjadi di Indonesia ya nak. Nah, konflik etnis antar etnis yang berbeda etnis di Indonesia sering sekali terjadi perkelahian atau terjadi masalah sosial. Karena apa? Perbedaan etnis ini yang menganggap bahwa etnis mereka adalah jauh lebih baik daripada etnis yang lainnya. Kemudian yang terakhir adalah konflik gender. Nah, konflik gender. Kenapa ada konflik gender? Konflik gender ini yang mengatakan bahwa derajat laki-laki dan perempuan itu berbeda. Ada anggapan bahwa derajat laki-laki itu lebih tinggi dari derajat wanita. Maka terjadilah konflik sosial. Nah, misalnya seperti ini. Dalam sebuah perusahaan, ya kan? Nah, dilakukan rekrutmen karyawan baru. Nah, di situ dikatakan bahwa peserta hanya laki-laki, tidak diperbolehkan perempuan. Maka apa? Terjadi konflik.
misalnya, ya kan? Nah, pekerjaannya hanya mengetik, tetapi yang direkrut itu hanya kaum laki-laki. Perempuan tidak diperbolehkan. Maka terjadilah konflik gender. Nah, kenapa seperti itu? Perusahaannya menganggap bahwa kalau mempekerjakan seorang perempuan, maka akan banyak masalah. Misalnya, kalau perempuan setiap bulannya tentu mengalami yang dinamakan menstruasi, maka menghambat kinerja pekerjaan di perusahaan. Kemudian perempuan juga melahirkan, maka tentu akan ada cuti melahirkan. Maka perusahaan menghindari akan masalah-masalah itu. Maka perusahaan tidak mau merekrut perempuan. Nah, inilah yang disebut dengan konflik gender, perbedaan antara derajat laki-laki dengan derajat perempuan. Nah, tentu saja ini sangat tidak baik. Kenapa? Karena pada hakikatnya itu sudah dari dulu ada pada perempuan dan laki-laki. Karena itulah yang membedakan antara laki-laki dan perempuan. Itulah yang ada pada teori konflik. Terdapat 4 ya nak, terdapat 4 jenis konflik. Konflik ras, konflik antar kelas, konflik etnis, dan konflik gender. Kemudian teori interaksionisme simbolis. Ada 3 tokoh yang mengemukakan teori interaksionisme simbolis, yaitu George Herbert Mead, Charles Horton Cooley, Erving Goffman. Nah, fokus dari teori interaksionisme simbolis adalah interaksi negatif antar individu. Nah, berarti apa? Interaksi yang dilakukan di masyarakat itu bersifat negatif. Nah, pandangan dari teori interaksionisme simbolis ini yaitu adalah masalah muncul karena pergaulan dengan pelanggar hukum. Nah, pergaulan inilah yang disebut dengan interaksi. Nah, kemudian dan pelabelan karakter yang buruk. Berarti ada 2 ya nak? Ada 2. Yang pertama adalah pergaulan dengan pelanggar hukum. Itu yang pertama fokusnya. Kemudian labeling atau pelabelan, ini fokus kedua pada interaksionisme simbolis. Kita bahas dulu nak yang pergaulan dengan pelanggar hukum. Nah, di sini dikatakan bahwa apabila individu berinteraksi dengan individu yang melanggar hukum, maka ia akan meniru tindakannya tersebut. Misalnya seperti ini. Kalau kalian punya teman, ya kan? Kalian punya teman, dia ini sudah merokok. Kemudian teman kalian ini mengajak kalian untuk merokok juga. Nah, berarti apa? Kalian bergaul dengan pelanggar hukum. Ya kan? Hukum di sekolah bahwa siswa tidak boleh merokok. Tapi apa? Ia melakukan interaksi dengan teman yang sudah merokok. Maka ia jadi ikut-ikutan merokok. Karena apa? Ya tadi, ia melihat bahwa oh teman saya merokok. Saya diajak untuk merokok. Ya karena dia teman saya ikut merokok. Nah, berarti apa? Terjadi interaksi negatif antar individu. Paham ya nak? Nah, maka berarti apa? Pergaulan itu sangat mempengaruhi dalam karakter diri. Kalau kalian berteman dengan orang-orang yang negatif, maka kalian juga berperilaku negatif. Nah, coba kalau kalian biasanya kan punya teman yang rajin belajar. Kalian selalu berteman dengan orang-orang yang rajin belajar, rajin mengerjakan PR, maka kalian juga akan berikut. Ya kan? Karena apa? Teman-teman saya rajin mengerjakan tugas, kenapa saya tidak mengerjakan tugas? Maka ia akan ikut untuk rajin mengerjakan tugas. Nah, itulah yang dimaksud dengan teori interaksionisme simbolis. Nah, kita masuk fokus yang kedua, pelabelan karakter yang buruk. Pelabelan karakter yang buruk, ternyata apabila seseorang dicap atau dilabel, maka terjadilah sesuai dengan yang dilabelkannya. Misalnya seperti ini. Ada seorang siswa. Nah, seorang siswa ini kedapatan mencuri di dalam kelas, ya kan? Mencuri uang temannya senilai misalnya 50.000. Nah, ia ketahuan mencuri. Sehingga apa? Ia sudah mengakui bahwa ia berbuat pencurian. Nah, tetapi itu adalah tindakan pencurian yang ia lakukan pertama kali ia melakukan pencurian tersebut. Tetapi karena sudah ketahuan, maka teman-temannya melabelkan dia seorang
ini. Nah, itu tugas catatan. Tugas kedua adalah latihannya. Latihannya buat video kamu sedang menjelaskan tentang masalah sosial yang ada di masyarakat. Dan masalah sosial itu pernah kamu alami atau pernah kamu lihat. Nah, misalnya seperti permasalahan apa itu, Miss? Seperti misalnya pembulian di dalam kelas, di sekolah. Kemudian ada perampokan. Misalnya kalau kalian pernah perampok masuk ke rumah kalian, itu kan juga terjadi masalah sosial. Kemudian kalian melihat begitu banyak sekali orang gila, ya kan? Orang gila di jalanan itu kan juga merupakan masalah sosial. Nah, kalian ceritakan dengan bahasa kalian sendiri di dalam video itu. Durasi video tidak boleh lebih dari 3 menit. Nah, di dalam video harus wajib memakai seragam sekolah lengkap dengan dasinya ya, Nak. Nah, oke, paham ya? Oke, sampai di sini dulu perjumpaan kita pada hari ini. Sampai jumpa di